You be saying no, 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 no. Then saying yes, yes, yes. 'Cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, 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 my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right. SMK Bina Karya Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Jemuidin Irawan, kelas DKP 1. Bisa segitu Pak. Selamat datang di Candi Cangkuang, salah satu destinasi wisata bersejarah di daerah Garut. Saya Jan Jemuidin Irawan akan membawa dan menelusuri sejarah Candi Cangkuang. Menaiki rakit cukup terjangkau, hanya 10.000 per orang. Selamat datang di sebuah perjalanan melintasi waktu hari ini. Kita akan melangkah kembali ke masa lalu dan mengungkapkan kisah-kisah tentang Candi Cangkuang. Jadi kita mulai perjalanan ini dan temukan bersama-sama apa yang membuat Candi Cangkuang itu begitu istimewa. Saya Jan Jemuidin Irawan akan memandu Anda dalam perjalanan ini. Saya berharap Anda akan menikmati video ini dan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Mari kita jelajahi. Di sini saya berada di salah satu rumah di Kampung Pulau ini.
Pepohonan ini sangat asri banget, guys. Asri banget. Di sebelah Candi Cangkuang ini terdapat makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Mari kita lihat sedikit pemandangan yang ada di Candi Cangkuang.
Alhamdulillah saya di sini sudah bertemu narasumber Candi Cangkuang. Izin perkenalkan sebelumnya, nama saya Sakira Majara dari SMK Bina Karya Mandiri kelas 11 TKP 1. Bisakah saya bertanya? Silakan. Bisa ceritakan sedikit tentang sejarah Candi Cangkuang? Ya, pertama-tama perkenalkan nama Ibu Nia. Kebetulan di sini sebagai juru pelihara dari situs rumah adat Kampung Pulo. Kebetulan adik-adik sekarang berada di kawasan Cagar Budaya Candi Cangkuang. Di kawasan ini ada dua peninggalan sebenarnya. Yang pertama peninggalan agama Hindu dengan adanya bangunan candi. Yang kedua peninggalan agama Islam dengan adanya makam kuno, makam Arif Muhammad dan komplek rumah adat. Nah, kita berbicara dulu sedikit mengenai sejarah candi. Candi ini diketemukan kembali pada tanggal 9 Desember 1966 oleh seorang ahli purbakala yang bernama Dr. Andes Uka Chandra Sasmita. Cara menemukannya, beliau itu berpedoman dari sebuah buku yang dikarang oleh seorang Belanda, di mana di dalam buku tersebut dikatakan bahwa di desa Cangkuang ada makam kuno, makam Arif Muhammad dan Arca Dewa Siwa, pokoknya yang ini. Jadi tidak dikatakan adanya bangunan candi. Tetapi para ahli merasa curiga mengapa ada Arca Dewa Siwa dan tidak ada bangunannya. Dilakukanlah proses penelitian dan penggalian. Itu dilakukan tahun 67 sampai 68. Nah, dari hasil tersebut ditemukanlah fondasi candi yang berukuran 4,5 kali 4,5 meter. Kebetulan letak dari fondasi itu bersebelahan dengan makam. Nah, lalu candi ini mengalami pemugaran, tetapi batuan yang aslinya itu hanya 40%. Tadi adik-adik sudah ke sana? Lihat dari dekat, itu yang warnanya agak coklat, itu jenis batuan andesit, itu yang aslinya. Itu hanya 40%. Lalu candi ini selesai dipugar. Nah, selesai dipugar dan diresmikan itu tanggal 8 Desember 1976. Kebetulan candi ini kan diberi nama Cangkuang. Ini sesuai dengan nama desa di mana candi ini ditemukan, yaitu Desa Cangkuang. Tapi nama Cangkuangnya sendiri diambil dari nama pohon yang banyak tumbuh di sini, namanya pohon Cangkuang. Kanan kiri ada itu. Ada yang sejenis pandan, nama latinnya itu Pandanus purcatus. Tapi orang sini bilang pohon Cangkuang. Nah, itu dijadikan nama candi, nama danau, dan nama desa. Lalu di samping dari candi ini ada makam. Nama tokohnya itu Eyang Embah Dalem Arif Muhammad. Beliau adalah tokoh penyebar agama Islam, khususnya di Kampung Pulo, pada abad ke-17. Tetapi beliau bukan orang sini asli. Dulunya beliau adalah Panglima Kerajaan Mataram. Waktu itu beliau mendapat tugas dari Rajanya Sultan Agung untuk menyerang tentara POC di Batavia, dan beliau ini mengalami kegagalan. Jadi beliau tidak berani kembali ke Mataram, sehingga di sini menetap menyebarkan agama Islam. Nanti ada bisa lihat di site museum, ada beberapa naskah kuno peninggalan dari Eyang Embah Dalem Arif Muhammad, yang mana kertasnya terbuat dari kulit kayu. Nanti bisa dilihat di dalam. Lalu untuk Arif Muhammad, ini ada hubungannya dengan komplek rumah adat. Tadi ada dia lewat perkampungan. Namanya komplek rumah adat Kampung Pulo. Dikatakan Kampung Pulo karena letak kampung ini persis tengah danau. Makanya orang sini bilang Kampung Pulo. Kalau bahasa Indonesia itu pulau. Nah, kalau diperhatikan di Kampung Pulo kan ada 7 bangunan pokok. 7 itu adalah simbol dari putra putri Arif Muhammad. Jadi Arif Muhammad ini memiliki 7 orang anak, 6 diantaranya anak perempuan, lambangnya bangunan rumah, 1 laki-laki, lambangnya bangunan musola. Jadi dari abad 17 sampai sekarang di Kampung Pulo itu tidak boleh kurang atau lebih, harus 7 bangunan pokok, karena itu mensimboliskan dari putra putri Arif Muhammad. Lalu di Kampung Pulo ada beberapa larangan adat yang masih berlaku sampai sekarang. Di antaranya 1, tidak boleh berziarah pada hari Rabu. Salah satunya ke makam Eyang Embah Dalem Arif Muhammad. Hari Rabu di sini hitungannya itu Selasa selepas asar, itu sudah masuk hari Rabu, dan Rabu selepas asar sudah masuk hari Kamis. Jadi interval waktu itu tidak boleh berziarah. Yang kedua, di Kampung Pulo tidak boleh memelihara hewan ternak besar yang berkaki 4. Seperti sapi, kambing di sini tidak boleh memelihara. Tetapi kalau untuk memakan, menyembelih boleh. Yang tidak boleh itu bikin kandang di sekitaran komplek rumah adat. Tadi kan ada lewat, nggak lihat kandang-kandang, nah karena itu larangan adatnya. Yang ketiga, di Kampung Pulo tidak boleh menambah atau mengurangi bangunan pokok seperti yang ibu katakan, harus 7. Karena 7 itu simbol dari putra putri Arif Muhammad. Yang selanjutnya di Kampung Pulo, satu kampung hanya dihuni 6 kepala keluarga. Jadi satu rumah itu wajib dihuni 1 kepala keluarga. Nah, di Kampung Pulo ada aturan, jika ada yang dewasa terus menikah, maka 2 minggu setelah menikah kami harus keluar dari Kampung Pulo selama ibu bapaknya masih ada. Nah, jika ibu bapaknya meninggal, si anak yang tadi menikah keluar bisa kembali lagi ke sini. Tapi yang atas rumah ini anak perempuan.
atau garis keturunan dari ibu. Mungkin pernah dengar matrilineal. Nah, seperti itu. Nah, lalu di Kampung Pulo memang keturunan di sini juga tidak boleh memukul gong besar dari peluru dan tidak boleh membuat rumah beratap jure. Jure itu seperti limas, seperti bangunan Jawa. Nah, kalau di Kampung Pulo itu bentuk atapnya itu jolopong atau memanjang. Nah, kalau kami bikin aturan bikin rumah itu aturannya harus seperti itu, harus jolopong atap itu atau memanjang. Nah, kebetulan di Kampung Pulo dari 6 kepala keluarga sekarang jumlah jiwanya hanya 19 orang. 10 perempuan dan 9 laki-laki. Kebetulan di Kampung Pulo usianya yang paling sepuh itu usianya 104 tahun. Masih ada di Kampung Pulo. Ya, masih alhamdulillah masih ada. Jadi namanya itu ada balon. Siapa ini? Oh ini. Oh iya. Ya, silakan. Ya. Lanjut bertanya Ibu, Ya, silakan. berada di mana sih Candi Cangkuang ini? Kalau untuk letak geografisnya, Candi Cangkuang ini terletak di sebuah kampung namanya Kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Neles, Kabupaten Bandung. Tapi kalau Ayo guys, mari kita menelusuri ya guys. Ada beberapa. Nah, ini adik-adik, ibu mengucapkan selamat datang di Site Museum. Nah, kebetulan, di sini kalian ada juga foto proses pemugaran dan ini ada beberapa. Ini kan tadi udah diceritakan sama ibu awalnya. Jadi ketika diketemukan kan pertama ditemukan itu fondasi candi dulu. Nah, ini fondasi candi. Ukurannya itu 4,5 kali 4,5 meter. Nah, ada perhatikan, ini ada yang hitam. Ini sebenarnya sumur atau lubang. Dalam bawahnya kurang lebih 7 meter. Nah, fungsi dahulu katanya untuk menyimpan abu jenazah dulu. Tapi sekarang ini sudah tidak digunakan lagi. Sekarang lubang tersebut ditutup oleh arca Dewa Siwa. Jadi letak dari arca Dewa Siwa ini contoh dari batuan andesit. Yang kebetulan ketika proses pemugaran candi, batuan andesit ini yang berhasil dikumpulkan hanya 40%. Nah, yang warnanya agak gelap, nah itu jenis batuan andesit. Ini proses pemugaran dilakukan tahun 74 sampai 76. Kebetulan setelah dimasukkan ke fondasi asli, kan bentuknya seperti ini. Kan ada pertanyaan, apakah bentuk candi memang seperti ini dulunya? Walau alam, karena itu masih perkiraan para ahli. Nah, seperti itu. Di Site Museum ini ada juga tinggalan dari Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad berupa naskah-naskah kuno yang terjemahnya itu dalam bahasa Jawa kuno. Lalu yang tafsir Al-Quran yang di sebelah sana, di sini ada beberapa lemari. Nah, kalau untuk kertasnya kebetulan tadi kan ibu bercerita bahwa kitab yang ada di lemari itu kan peninggalan Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Itu terbuat dari kulit kayu. Namanya itu kayunya itu kayu saeh. Kalau pohonnya nanti bisa dilihat luar. Nah, ini namanya batang pohon saeh. Jadi kalau ingin bikin kertas yang diambilnya itu kulitnya. Jadi kulitnya seperti ini. Jadi pohon saeh itu dikelupasin kulitnya, baru direndam ini kurang lebih 3 hari 3 malam pakai air biasa. Tidak pakai campuran apapun, ini hanya air. Nah, setelah 3 hari 3 malam otomatis ini kan akan lunak. Ini kami menggunakan logam seperti ini. Ini alat untuk menggepreknya. Jadi ini setelah direndam kan lunak, tinggal digeprek. Setelah digeprek hasilnya akan seperti ini.
Ini namanya daluang atau kertas tradisional Nusantara. Kalau di Jawa mungkin bilangnya deluang, tapi karena kami orang Sunda bilangnya daluang. Ini lebih awet dari kertas Eropa. Karena ini ya jarang mudah sobek, karena ini lebih awet juga hasilnya. Nah, ini namanya kertas tradisional Nusantara. Sama itu juga. Kalau boleh tahu, ini lukisan apa sih Bu? Nah, kebetulan ini lukisan Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Kata yang ngelukisnya, ini sosok dari Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad, tapi ini hasil imajinasi pelukis. Kebetulan lukisan ini dilukisnya oleh Pak Hara tahun 2007. Ketika melukisnya, beliau kan harus istirahat dulu, harus puasa dulu, dan melukisnya ini hanya kurang lebih 40 menit. Dan cara melukisnya juga ini berbeda dengan ngelukis pada umumnya. Jadi beliau menggunakan telapak tangan dan 10 jari. Jadi tidak menggunakan koas. Nah, bisa dilihat hasilnya. Boleh pegang Ibu? Boleh, silakan. Tapi nggak boleh dibawa. Nah, ini lukisan tahun 2007. Kalau yang sebelah sana, nih ke sini. Ini kan ada 2 lukisan ya. Nah, kalau yang ini lukisan Sunan Pangadegan. Ini lukisan tahun 2017. Sama satu pelukis juga. Yang lukisan juga sama Pak Hara. Ibu, apa sih perbedaan corak Candi Sangkuang dengan candi yang lain? Nah, kalau untuk corak ciri khas dari Candi Cangkuang sebetulnya itu tidak ada relief di dinding dari bangunan candi. Jadi makanya para ahli sepakat bahwa candi ini peninggalan agama Hindu dan abad itu abad ke-8 karena dilihat dari tidak ada corak di dindingnya. Jadi kalau dilihat dari peradaban itu kemungkinan dia lebih tua dari yang candi-candi yang ada di Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah kemungkinan ke abad ke-9, nah kalau ini kemungkinan abad ke-8. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Kalau yang di bawah itu batu apa Ibu? Nah, kalau ini sisa ketika proses pemugaran kan kalau diceritakan bahwa Candi Cangkuang ini ada 3 komponen batu. Kalau yang 40% jenis batuan andesit yang seperti ini, yang 60% itu yang batuan alami tapi bukan andesit yang dipahat, dan sisanya yang dicetak yang dibikin di sini. Nah, ini sisa dari
kata ibu yang menjelaskan, ini adalah foto Mbah Dalem Arif Muhammad. Bisa kita lihat guys. Di sini adalah foto-foto sertifikat dari penghargaan sekolah-sekolah lain. Mari kita lihat. Itu pentas seni. Ini kebetulan kesenian khas dari sini. Namanya itu udat. Nah itu gerakannya mirip pencak silat, tapi agak slow, agak luas, tapi diiringi dengan sholawat tadi. Itu biasanya di pentasnya juga ada kunjungan atau mungkin ada pejabat atau tamu-tamu khusus. Nah kalau yang ini itu